Salam Pramuka. Ketemu lagi kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian, masih dengan Kak Elis tentang sandi kepramukaan. Kali ini Kak Elis akan mengajak kakak-kakak dan adik-adik belajar tentang sandi jam. Apa itu sandi jam? Oke, Kak Elis minta kakak-kakak dan adik-adik siapkan dulu alat tulisnya dan berharap semuanya dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera selalu. Oke, Kak Elis tunggu. Tetap semangat, kita siapkan alat tulisnya. Baik kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian, sudah siap ya alat tulisnya? Di sini Kak Elis sudah menyiapkan daftar tulisan jam atau waktu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Di sini Kak Elis memberikan contoh huruf A dimulai pukul 08.00 dan huruf B adalah pukul 08.05. Di sini Kak Elis menandakan bahwa sandi jam yang akan kita gunakan nanti selisih waktunya adalah 5 menit. Nah, biasanya kakak-kakak pembina memberikan kata kunci di sini. Misalnya, dengan sandi jam, adik-adik mendapatkan soal atau diminta memecahkannya. Lalu, kakak pembina memberikan misalnya huruf awal A pada pukul 08.00. Kita menggunakan yang sama seperti yang Kak Elis buat ya. Pukul 08.00, kemudian huruf B dengan selisih 5 menit yaitu 08.05. Jadi nanti adik-adik sudah paham dari sini bahwa huruf A dimulai dari pukul 08.00, sedangkan huruf B 08.05. Begitu juga huruf C-nya. Nanti urutannya seperti ini, selisihnya per 5 menit. Ada juga kakak-kakak pembina yang membuatkan kata kuncinya menggunakan kata-kata atau kalimat seperti ini. Misalnya, adik-adik nanti berkumpul di pos 1 pada pukul 08.00. Kemudian di pos 2 pukul 08.05. Kemudian menuju pos 3 misalnya 08.10. Maka pos 1, pos 2 dan pos 3 ini menandakan huruf A, B, C seperti ini. Jadi nanti kakak pembina dapat berkreasi atau kreatif sendiri menggunakan kalimat apa saja yang kata kuncinya yang adik-adik akan gunakan. Jadi dalam memecahkan atau membuat sandi jam ini, yang perlu kakak-kakak, adik-adik dan saudara sekalian perhatikan adalah huruf awal dimulai pada pukul berapa, kemudian selisih waktu atau rentang waktu tiap-tiap huruf berapa menit. Bisa 5 menit, 10 menit, bisa 15 menit, atau disesuaikan dengan kesepakatan antara kakak-kakak dan adik-adik. Nah, di sini sudah Kak Elis contohkan. Kita menggunakan contoh huruf A dimulai dari pukul 08.00.
Lalu huruf B pukul 08.05 dan huruf C pukul 08.10. Jadi selisih waktunya adalah tiap 5 menit untuk tiap-tiap hurufnya. Kemudian misalnya adik-adik diminta untuk membuat sandi jam dengan menggunakan yang sama seperti yang Kak Elis buat ini, yaitu membuat sandi jam dari kata pramuka. Kata pramuka dibuat menjadi sandi jam dengan huruf A dimulai dari pukul 08.00. Kemudian huruf B pukul 08.05 adalah menjadi, kita perhatikan, lihat pada huruf P 09.15. Kita tulis di sini 09.15. Kemudian huruf R yang kita lihat huruf R adalah 09.25. Kita tulis 09.25. Kemudian pada huruf A ini tadi adik-adik dan kakak-kakak sudah memperhatikan huruf A adalah pukul 08.00. Kemudian huruf M kita lihat pukul 09.00, huruf M di sini. Kemudian huruf U 09.40. Kemudian pada huruf K adalah 08.50. Dan huruf A lagi adalah 08.00. Jadi jika adik-adik diminta membuat sandi jam dengan kata pramuka menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana jika sebaliknya? Misalnya adik-adik mendapatkan sandi jam seperti ini. Dan ternyata kakak pembinanya juga memberikan yang sama seperti Kak Elis dengan huruf A pukul 08.00. Dan selisih waktu antara hurufnya juga 5 menit. Maka cara memecahkannya sama seperti tadi. Adik-adik dan kakak-kakak, kita lihat kembali ya. Coba kita buat daftar seperti ini. Terlebih dahulu, kemudian sesuaikan yang diminta oleh kakak pembinanya. Sesuai huruf A, pukul berapa, dan sesuai rentang waktunya yang diminta oleh kakak pembina. Kita buat huruf A sampai Z seperti ini. Kemudian kita cari satu persatu. Misalnya di sini pukul 09.30. Kita lihat di huruf apa? Di huruf S. Kita tulis huruf S di sini. Berikutnya kita lihat pukul 08.40 adalah di huruf I. Kita tulis di sini. Kemudian ini pukul 08.00. Ingat, kita mulai huruf A tadi pada pukul 08.00. Kita tulis A. Kemudian 08.30 kita lihat di huruf apa? Oh, 08.30 ternyata di huruf G. Kita tulis di sini ya. Kemudian 08.00
adalah di huruf A. Jadi kakak-kakak dan adik-adik serta saudara sekalian, jika kita mendapatkan sandi jam dengan angka-angka seperti ini, maka jika dibaca menjadi kata siaga. Mudah sekali bukan? Bagaimana kakak-kakak dan adik-adik serta saudara sekalian? Ternyata seperti yang Kak Elis sampaikan bahwa belajar sandi itu sangat mudah sekali. Gampang kan? Yo, apa tadi? Kesimpulannya bahwa kalau belajar sandi jam pasti ada keterkaitan dengan selisih menit. Yaitu kalau kakak-kakak dan adik-adik bersepakat dengan temannya berkaitan dengan huruf yang akan kita pilih atau awal yang akan kita mulai berdasarkan berapa menit. Ada 5 menit, 10 menit, 15 menit atau sesuai dengan ketentuan adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Oke, pahami ya. Silakan jangan lupa sharekan pada teman-temannya, like dan bunyikan loncengnya. Selalu Kak Elis sampaikan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan mendukung video Kak Elis. Sampai bertemu dengan video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Salam Pramuka.